Kalau nanti teman-teman berumah tangga, pesan dari saya. Kalau teman-teman ingin ditinggikan derajat rumah tangganya, tingkatkan iman, tambahkan ilmu. Karena banyak rumah tangga yang mengalami kegagalan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Teman-teman sekalian, ada satu doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat mulia Muadz bin Jabal. Siapa nama sahabatnya? Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi mewasiatkan doa ini untuk dibaca oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu an setelah selesai salat atau di akhir salat. Ya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hafal doanya? Coba ahilman sekali, teman-teman sekali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perhatikan, dalam doa ini ada 3 hal yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam doa yang disebutkan di sini kita berharap Allah memberikan apa yang kita minta pada doa ini. Ada 3 yang kita minta. Apa di antaranya? Yang pertama, jadi ada 3 yang kita minta, 3 permintaan. Yang pertama kita minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku. Ya. Ala zikrika, untuk mengingatmu, menyebut namamu, berzikir kepadamu. Jadi yang pertama yang kita minta adalah hari-hari kita diisi untuk senantiasa ingat dengan Allah, mengingatmu. Teman-teman sekalian, ahilman lihat ini wajahnya hampir sama semua ya. Wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Betul atau tidak? Kita punya masalah atau tidak? Ahilman berkali-kali sampaikan ya, ciri kehidupan dunia itu adanya masalah. Jadi kalau teman-teman hidup di dunia, konsekuensi logis yang harus teman-teman terima bertemu dengan masalah. Kalau tidak ingin punya masalah, jangan hidup, alias tak gitu. Jadi kalau kita masih ingin hidup dan kita masih ingin menikmati hidup, seninya hidup itu ada pada masalahnya. Ya. Nah, ketika kita diberikan masalah, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah adalah sikap kita terhadap masalah itu. Setuju? Ya. Kalau bahasa gampangnya begini, kalau teman-teman ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Coba jawab yang kencang. Yang salah soal atau jawaban? Ulangi pertanyaannya. Kalau teman-teman ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Soal mah mual mungkin salah. Soal anak SD nggak mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA. Soal sudah tertakar tak mungkin tertukar. Nggak mungkin dikasih pada orang yang tidak pantas mendapatkan soal itu. Jadi kalau sekarang teman-teman punya persoalan, kalau sekarang teman-teman dikasih masalah, jawabannya adalah karena Allah tahu teman-teman mampu untuk menghadapi masalah itu. Allah tahu teman-teman siap, teman-teman kuat untuk bisa menghadapi masalah itu. Nah, mohon maaf lahir batin, yang seringkali menjadikan berat masalah itu apa? Bukan masalahnya, tapi seringkali kita menghadapinya terlalu pede dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita nih ngerasa kita bisa gitu loh. Padahal mohon maaf, kita ini diberikan kemampuan, diberikan kekuatan karena ada yang memberikan kemampuan kekuatan itu. Siapa? Siapa? Allah. Karena kita ini kan la haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia, tak punya daya upaya, tak punya kemampuan, tak punya kekuatan. Yang punya itu semua adalah Allah. Maka di doa pertama yang kita minta apa? Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolong aku agar senantiasa mengingatmu, menyebut namamu, berzikir kepadamu. Maksudnya, kalau teman-teman sedang hidup
dan ingin diberikan ketenangan dalam kehidupan itu, jangan pernah lupa sama Allah. Itu poin pertama. Dan kalau teman-teman sedang punya masalah, kalau yang dipikirin masalahnya jadi capek atau enggak? Stres, frustasi. Tapi kalau teman-teman ketika dikasih persoalan, langsung ingatnya ke Allah, maka teman-teman akan diberikan ketenangan hati. Setidaknya apa? Teman-teman akan bilang begini, masalahku berat, iya, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Itu yang dia dikuatkan dalam hatinya. Sehingga akan terbersit dalam pikirannya apa? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Dan itu bisa terjadi ketika pikiran kita, lisan kita, hati kita yang terbersit adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas sampai di sini? Jadi kalau kita punya masalah, jangan sibuk dengan masalahnya, tapi langsung ingat Allahnya. Karena Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Dan kita harus percaya, boleh jadi Allah titipkan persoalan kepada kita karena sebentar lagi Allah ingin tingkatkan kelas kita. Allah ingin naikkan derajat kita. Atau mungkin sebaliknya, karena ada dosa yang sering kita lakukan. Dengan adanya masalah, Allah sedang hapuskan dosa-dosa kita yang mungkin sering kita lakukan sebelum ini. Jelas sampai di sini? Baik. Yang kedua, kita minta apa kepada Allah? Wasyukrika, bersyukur kepadamu. Masya Allah. Minta bersyukur. Coba Ahilman tanya, ada nggak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Tolong jawab, ada atau tidak? Tolong yang kencang jawabannya, ada atau tidak? Ulangi lagi, ada tidak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Ada atau tidak? Yang sering kurang siapa? Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Semua sudah diciptakan oleh Allah yang maha adil dengan proporsi yang sempurna. Betul apa enggak? Ya, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa Ahilman? Yang kurang bukan pemberian Allahnya, yang kurang kitanya. Kita kurang apa? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Kan itu yang sering Ahilman sampaikan ya. Dikasih nikmat kurang apa? Jawab, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Ulangi lagi, dikasih nikmat kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian kurang apa? Kurang sabar. Ketika beramal kurang apa? Kurang ikhlas. Ketika ada takdir kurang apa? Kurang ridho. Kalau dikumpulin kurang apa? Siapa yang kurang ajar di sini? Ada yang kurang ajar? Ada. Jawab, saya. Siapa jawabannya? Siapa yang kurang syukur? Siapa yang kurang sabar? Siapa yang kurang ikhlas? Siapa yang kurang ridho? Siapa yang kurang ajar? Kurangnya di syukurnya aja. Kalau teman-teman mau bahagia ya, ini kunci hidup nih. Kalau teman-teman bahagia, belajarlah untuk melihat segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang sempurna dan luar biasa. Yakin? Yakin apa enggak? Jangan pernah bilang begini, kenapa ya hidup aku teh begini, begitu. Jangan. Jangan. Ana inda dhonni abdi bi, kata Allah dalam hadis kursinya. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa yang teman-teman sangkakan kepada Allah, maka itulah yang Allah juga berikan kepada kita. Maka prasangka kita harus baik. Ustadz, tapi kan keadaannya nggak baik-baik saja. Kata siapa? Tidak baik itu dalam kacamata siapa? Iya nggak? Tidak baik dalam kacamata kita, tapi kan kita nggak tahu. Boleh jadi dalam kacamata Allah itu yang terbaik. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu.
Allah lebih tahu. Allah maha tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Allah lebih, kita tidak. Ulangi, Allah lebih, kita tidak. Maka jangan jangan sok tahu atuh. Maka nanti kalau teman-teman sudah bisa bersyukur akan naik levelnya. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Catat status hari Senin itu ya. Hari apa? Jadi bukan karena semuanya baik-baik saja, bukan. Tapi kita percaya di balik sesuatu yang kita anggap nggak baik pasti ada kebaikan. Karena Allah nggak mungkin ngasih yang nggak baik untuk kita, betul? Kita aja yang suka nerimanya dengan kacamata yang nggak baik. Kita aja yang suka kali melihatnya dengan pandangan yang tidak baik. Padahal boleh jadi ada hikmah di balik musibah, ada pelajaran di balik ujian. Kadang-kadang kita itu harus ngalamin dulu terjatuh, jadi tahu jatuh tuh nggak enak, jadi tahu jatuh tuh nggak menyenangkan, agar kita bisa bangkit setelah jatuh itu. Maka tidak penting seberapa sakitnya kamu terjatuh, tapi yang paling penting seberapa kuat engkau bisa bangkit dari jatuh itu. Catat, hari Selasa itu statusnya itu. Jadi yang pertama minta sama Allah untuk nginget Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah. Dan yang kedua apa? Banyak bersyukur kepada Allah. Jadi yang ketiga, nah lihat. Setelah kita mengingat Allah, bersyukur. Nah ini nih, wa husni ibadatika. Kita minta sama Allah untuk bisa apa? Memperbaiki ibadah kita. Jadi udah, kalau kemudian kita ngerasa hidup kita ini lelah, capek, kemudian resah, gelisah, berarti boleh jadi ada sisi ibadah kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menyambung dari doa ini menyambung dari doa ini masuk kepada topik kita sore hari ini tentang apa? Ada untukmu ya. Ada untukmu. Ada yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ada yang tidak akan pernah melupakan kita. Dan ada yang tidak akan pernah menyakiti kita. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika teman-teman menjalani hidup, masih ada nggak ininya spidolnya? Jadi ketika teman-teman menjalani hidup jadi kalau teman menjalani di antara yang harus benar-benar kita pahami dalam hidup adalah apa yang jadi tujuan hidup kita gitu. Iya. Kenapa ini penting? Karena tujuan hidup itu nanti yang akan mengantarkan, akan dibawa kemana kehidupan kita. Ini jadi penting banget. Coba Hilman mau tanya, teman-teman sampai usia hari ini udah tahu belum tujuan hidup kita mau kemana? Oke, coba Ikhwan yang sebelah kiri. Antum ada masalah apa sih? Kayaknya bengong gitu loh. Ya Allah. Coba, tujuan hidup kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Coba akhwat yang di belakang, apa tujuan hidup kita? Apa? Kapadokia? It's my dream cenah. Asa kecil gitu tujuan teh. Ustad aya lucu-lucu etanya dina etanya, Masya Allah. Seblak Mang Udin aya eta teh. Nu mana eta seblak Mang Udin? Mohon maaf ya. Tujuan kita itu bukan yang sifatnya dunia gitu ya. Terlalu kecil kalau tujuan kita hanya itu gitu. Nah, orang beriman itu punya tujuan hidup yang jelas. Apa? Ridho Allah. Apa namanya? Ridho Allah. Dan ini yang menjadi tujuan utama hidup kita. Kalau Allah sudah ridho dengan kita, maka kita mendapatkan apapun dalam kehidupan kita. Jadi hari ini teman-teman ngaji, hari ini teman-teman ibadah yang lain, hari ini teman-teman hidup beraktivitas apapun itu, yang teman-teman pengen apa? Ridhonya Allah. Dan ridhonya Allah ini melebihi apapun. Bahkan seringkali kita menjawab kita ingin masuk surga gitu ya. Surga itu akan bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan ridhonya Allah. Maka yang namanya ridho Allah itu lebih tinggi daripada surga sendiri pun. Coba dibuka surat At-Taubah ayat 72. Di sini Allah sampaikan kepada kita bahwa ada janji yang Allah siapkan untuk siapa Hilman? Untuk orang-orang yang beriman. Maka ketika teman-teman hidup
ya pernah Ahilman bahas di pertemuan sebelumnya. Ada dua hal yang tidak boleh teman-teman lupakan, tinggalkan, dan tidak boleh teman-teman hilangkan dalam hidup. Karena dua hal inilah yang akan mengangkat derajat kita. Apa itu? Yang pertama iman. Yang kedua apa? Ilmu. Ya, pernah Ahilman bahas di pekan-pekan sebelumnya tuh. Jadi ada dua hal yang akan menjadikan kita diangkat derajatnya, dimuliakan hidupnya. Apa? Iman dan ilmu. Makin meningkat imannya, bertambah ilmunya, maka Allah muliakan hidupnya. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat siapa? Orang beriman di antara kamu sekalian dan orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Dengan apa? Darajat, beberapa derajat. Jadi kalau sekarang teman-teman punten mohon maaf ya, sedang terpuruk, sedang down, sedang sulit, sedang terhimpit, maka tidak ada jalan terbaik yang bisa kita tempuh kecuali dengan meningkatkan iman dan menambah ilmu kita. Maka teman-teman datang ke tempat ini, ngaji di sini, ikut kajian di sini, niatnya apa? Ahilman, aku pengen ngecas iman aku pengen ngecas hatiku. Karena iman itu kan sifatnya naik turun kan? Al imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Al imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil maksiat. Iman itu turun dengan kemaksiatan. Coba Ahilman tanya, tolong jawab. Teman-teman yang di sini, kalau boleh hitung, lebih banyak amal soleh atau amal salah? Lebih banyak taat atau maksiat? Lebih banyak hal yang baik atau hal yang buruk? Lebih banyak pahala atau dosa? Nah, kita sadar dengan itu. Kalau kita sadar dengan itu berarti butuh dicas kan? Butuh diingetin kan? Ibaratnya handphone, ada baterainya. Ya, kalau baterainya low bed, apa yang perlu kita lakukan? Cas, betul. Sekarang lebih bagus mana? Ngecas baterai itu pas baterainya lagi low bed atau pas udah habis banget? Bagusan yang mana? Jangan nunggu habis kan? Kalau udah tahu low bed, kalau udah tahu lagi nggak stabil, kalau udah tahu bahwa Ahilman ini ada persoalan nih, ini ada masalah nih, ini ada sesuatu yang tidak menenangkan perasaan saya nih, buru-buru dicas. Kalau nggak dicas, teman-teman akan tenggelam pada sesuatu yang nauzubillahi min dzalik, menjadikan kita frustasi, depresi, stres, bahkan ada penyakit namanya skizofrenia. Apa itu penyakitnya? Sedih berlebihan, marah berlebihan, takut berlebihan, pokoknya semua hal-hal yang negatif berlebihan. Kalau kita punya sikap begitu, nanti ujungnya apa? Makhluk lain masuk dengan kita. Ifrit masuk, jin masuk, mereka senang dengan sikap-sikap yang menjauhkan kita dari perasaan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kaget ada yang depresi, stres, putus asa, betul? Ujungnya jadi kemana-mana. Tiba-tiba nyewa boneka. Ini boneka bisa, kan jadi ternyambung kan? Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ada krisis. Krisis pada apa nih? Pada iman ini gitu. Yang harusnya diingatin gitu loh. Jelas sampai di sini kira-kira? Jelas? Iman kita ini naik turun, betul. Maka kudu dicas. Nah, bagaimana cara ngecas iman? Salah satunya dengan ilmu. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya kalau orang yang ilmunya bertambah, maka dia akan menguatkan hatinya, kemudian meningkatkan imannya. Yang nanti kalau imannya meningkat, kan gitu ya, apa? Ibadahnya tambah bagus. Kalau ibadahnya tambah bagus, amalnya tambah banyak. Kalau amalnya tambah banyak, berarti akhlaknya makin indah karena ada ilmu. Maka teman-teman sayang, ini pesan dari Ahilman ya. Kalau nanti teman-teman berumah tangga, pesan dari saya. Kalau teman-teman ingin ditinggikan derajat rumah tangganya, tingkatkan iman, tambahkan ilmu. Karena banyak rumah tangga yang mengalami kegagalan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya iman dan ilmu. Kurangnya apa? Iman dan ilmu. Nah, orang beriman ya, orang yang senantiasa beriman kepada Allah, maka Allah janjikan untuk mereka apa? Jannatu adnin, surga aden. Ada surga aden. Lanjutkan kembali, waridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang abadi. Jadi kita maunya ridho Allah gitu. Coba sekarang saya mau tanya, teman-teman mau nggak dapat ridhonya Allah?
Mau atau tidak? Sekarang teman-teman nanya, gimana caranya dapat ridhonya Allah? Maka jawabannya, kalau kita ingin dapat ridhonya Allah, berarti kita harus belajar ridho dengan Allah. Apa itu ridho? Sikap menerima. Apa yang perlu kita terima? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Allah, aku ridho Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, aku ridho Islam adalah agamaku. Ya Allah, aku ridho Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulku. Kan gitu? Jadi kita kudu ridho. Berarti kalau ridho di sini gimana Ustaz? Berarti kita ridho perintah Allah. Kalau Allah memerintahkan sesuatu ya kita kerjakan. Karena bukti ketaatan kita sebagai bentuk ridhonya kita kepada siapa? Allah. Allah melarang kita sesuatu maka kita tinggalkan. Ini bentuk ridhonya kita kepada Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan arah hidup yang baik, ingat ya. Saat teman-teman tahu tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup kita? Ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, Masya Allah, dibuka semuanya. Nah sekarang bagaimana caranya Allah ridho sama kita? Ridho kita sama Allah dengan ketentuan Allah. Berarti apa? Lakukan semua yang Allah cintai. Maka Allah akan mencintai apa yang kita lakukan.